بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Segenap para hadirin hadirat, itu Nabi kita Muhammad rahimakumullah. Wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM Musalla Al-Ikhlas Bapak Ustadz Miftahuddin, juga yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami' Al-Falah, serta para asatidz, para orang tua yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Juga yang saya hormati para aparat pemerintah, para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita berkumpul di Musalla Al-Ikhlas dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sudah terlampau jauh, Bu, Maulid Nabi, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggal 12 Rabiul. Sekarang kita sudah masuk bulan Jumadil Awal atau Jumadil Ula. Anak-anak yang berisik, anak-anak Bang. Sekarang kita sudah masuk bulan Jumadil Ula. Jadi sudah lewat 2 bulan. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal. Jadi udah 2 bulan kelewat. Tapi kita Musalla Al-Ikhlas baru memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya juga di pondok pesantren baru akan melaksanakan peringatan Maulid di bulan Desember. Bahkan di bulan Januari ada yang masih memperingati Maulid. Enggak berhenti-berhenti itu Maulid. Sampai kapan? Sampai Ramadan. Satu-satunya manusia yang dirayakan hari lahirnya berkali-kali
bahkan bukan di tanggal kelahirannya, tetap dirayakan hari lahirnya. Di dalam Maulid Ad-Daibai yang tadi dibaca, Maulid Daiba tadi dibaca, di situ ada satu syair yang bunyinya begini: walau anna amilna kulla yaumin li ahmada maulidan qad kana wajib. Kalaupun seandainya setiap hari kita peringati, kita rayakan Nabi Muhammad, maka itu sudah merupakan kewajiban kita sebagai umat Rasulullah. Bahkan yang bagus, kalau bisa di rumah kita juga kita rayain maulid, baca maulid. Karena pembacaan maulid itu, ketika dibacakan maulid, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di tengah-tengah kita. Kalau kita baca di rumah, berarti Rasulullah hadir ke rumah kita. Pengen apa enggak rumah kita disabak sama Nabi, Bu? Bu, pengen enggak rumah kita disabak sama Rasulullah? Rumah kita jangan lagi kedatangan Rasulullah, kedatangan ulama aja berkah, kedatangan kiai aja berkah, apalagi yang datang baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bikin maulid di rumah kita semampu kita, jangan memaksakan. Kita memperingati maulid semampu kita, kita bikin. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksakan hambanya kecuali sekemampuannya. Bikin, kita sanggup bikin kue aja, bikin. Kita sanggup bikin nasi, bikin. Semampunya kita, undang tetangga-tetangga. Kalau kita nggak bisa ngundang tetangga, mungkin kebanyakan suami, istri, anak-anak baca maulid di rumah. Sebab dengan pembacaan maulid, insya Allah rumah kita dihadir oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Jadi walaupun sudah lewat jauh tanggal maulid, yaitu bulan Rabiul Awal tanggal 12, tapi masih banyak yang memperingati maulid. Di masjid, di musola, di majelis taklim, di yayasan, di pondok pesantren, bahkan di rumah, di pasar, di PT, ingin mengharapkan keberkahan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan maulid, kalau ditanya mana dalilnya, ini kan sekarang zaman sekarang nih, zaman orang tempo-tempo nanya dalil baik ya. Bentar-bentar orang nanya dalilnya mana maulid. Lu pada bikin maulid, mana dalilnya? Nah sekarang kalau kita mau simpel, jawaban yang simpel, kita tanya balik. Kita tanya sama dia, mana dalilnya dilarang memperingati maulid? Tanya balikin lagi sama dia, nggak bakalan nemu dia. Ini maulid bukan 100-200 tahun dikarangnya. Ini maulid ada yang 1000 tahun lebih udah dikarang, melewati generasi para ulama terdahulu, para ulama besar. Tidak ada para ulama itu yang mencantumkan di dalam kitabnya melarang peringatan maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cuman baru-baru aja, ya, cuman baru-baru orang yang mengatakan wah maulid nggak boleh, haram. Baru belajar 1-2 hadis, 3 hadis, belajar hadisnya cuma tentang bid'ah, jenggot 3 lembar. Mau nyalain ulama-ulama yang udah lewat, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ibnu Hajar, Imam Romli, Imam Zakaria Al-Ansari, Imam Khatib Syarbini, Imam Ibn Qasim, banyak ulama-ulama terdahulu. Nggak ada mereka mencantumkan di dalam kitabnya melarang maulid Nabi kita Muhammad SAW. Karena apa? Karena peringatan maulid ini memang perintah dari Nabi, dicontohkan sama Nabi dan perintah dari Allah di dalam Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah,
Kita kalau dapat nikmat dari Allah, Bu, kalau dapat nikmat girang apa enggak? Kalau dapat nikmat girang apa enggak? Wa amma bi ni'mati rabbika. Adapun dengan nikmat Allah, maka sebut nikmat dari Allah. Bukan berarti kita ngagul, enggak. Karena membesarkan siapa yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam ayat yang lain, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan ya Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan rahmat dan karunia Allah bergembiralah kalian. Jadi kita kalau dapat rahmat, kalau dapat karunia, kalau dapat nikmat, diperintahkan untuk bahagia. Ini salah satu kebahagiaan yang kita ungkapkan pada malam hari ini. Kita rayakan perayaan maulidnya Nabi, itu merupakan kebahagiaan kita. Karena apa? Karena Nabi adalah sosok yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi sebab kita mendapatkan rahmat dari Allah, yang menjadi sebab kita mendapatkan hidayah dari Allah, yang menjadi sebab kita memeluk agama Islam, agama satu-satunya yang diaku oleh Allah Subhanahu. Adakah kenikmatan yang lebih nikmat dari surga? Bu, adakah kenikmatan yang lebih nikmat dari surga? Tuh surga udah kenikmatan yang puncak. Kalau seseorang hidup di dunia mendapatkan banyak kenikmatan, nggak ada apa-apanya sama kenikmatan surga. Itu surga nggak bakalan dimasuki kecuali hanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau nggak beriman, nggak bakalan orang masuk surga. Kalau nggak muslim, nggak bakalan orang masuk surga. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir, mau jenis apapun kafirnya, mau dia min ahlil kitab atau dia orang musyrik, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam selama-lamanya dan gak akan masuk ke dalam surga. Hanya orang Islam yang bakal masuk ke dalam surga. Kira-kira kalau enggak sebab Nabi Muhammad, hidayah bakalan nyampe apa kagak ke Cikarang? Nyampe apa enggak? Ini kampung apa namanya? Ciranggon. Dari Mekah Nabi dakwah tuh. Dari seorang diri Nabi dakwah. Capek, letih, susah, sulit, dihina, dicaci, dizalimi, bahkan mau dibunuh, tetap Nabi berdakwah di jalan Allah untuk menyelamatkan sampai dakwah Nabi kemana-mana tuh. Alhamdulillah sampai ke negeri kita yang tercinta, negara Indonesia. Sampai kemari semuanya kita memeluk agama agama yang satu-satunya diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab siapa? Sebab Rasulullah. Maka dari itu Rasulullah adalah sosok yang harus kita cintai pertama kali. Manusia yang harus wajib pertama kali kita cintai adalah Nabi kita Muhammad. Kalau kita mencintai orang lain melebihi dari cintanya kita kepada Nabi Muhammad, maka iman kita belum sempurna. Nabi yang katakan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman kalian, kata Nabi, sampai aku menjadi orang yang paling dicintai sama dia, melebihi dari anaknya, melebihi dari orang tuanya, bahkan melebihi dari manusia seluruhnya. Harus Nabi Muhammad yang pertama kali kita
Cinta. Ibu-ibu cinta gak sama anak? Bu, cinta gak sama anak? Sayang gak sama anak? Harus lebih sayang kepada Nabi Muhammad. Harus lebih sayang kepada Nabi Muhammad. Bapak-bapak cinta sama istri, istri cinta sama suami. Itu semua cinta tersebut harus lebih rendah dari cintanya kita kepada Rasulullah. Karena Rasulullah adalah manusia yang paling berjasa buat kita. Kalau kedua orang tua kita berjasa karena kita hidup di dunia sebab mereka, ya, kita hidup di dunia. Kalau nggak ada orang tua, kira-kira ada gak kita di dunia nih? Nggak ada. Harus kita berbakti kan sama orang tua ya? Harus apa enggak? Harus. Karena nggak ada kita kalau nggak ada orang tua. Cuma satu faktor, nggak ada kita kalau nggak ada orang tua. Tapi Nabi Muhammad dua faktor. Kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad lebih dari orang tua kita? Yang pertama, karena nggak ada kita kalau nggak ada Nabi Muhammad. Allah berfirman dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Kalau tidak karena engkau ya Muhammad, maka tidak aku ciptakan alam semesta. Ini alam semesta kagak ada di semua ini, nggak diciptakan sama Allah kalau enggak sebab Allah ciptakan Nabi Muhammad. Jadi nggak ada kita kalau nggak ada Nabi. Nggak ada bumi kalau nggak ada Nabi, nggak ada langit kalau nggak ada Nabi, nggak ada Allah ciptakan surga kalau nggak ada Rasulullah. Allah tidak ciptakan neraka kalau nggak ada Rasulullah. Allah tidak ciptakan para malaikat kalau nggak Allah ciptakan Rasulullah. Jadi semua ciptaan yang Allah ciptakan mengambil dari nurnya Nabi kita Muhammad SAW. Semua. Makanya Rasulullah makhluk yang paling dicintai oleh Allah, makhluk yang paling istimewa. Sebaik-baiknya makhluk di antara makhluk-makhluk Allah, yang paling afdal, yang paling baik adalah Nabi kita Muhammad. Paling istimewa dari semua sisi, yang paling banyak ilmunya Nabi Muhammad. Yang akhlaknya paling baik Nabi Muhammad. Yang rupanya paling tampan, ya, kalau kita sering dengar cerita Nabi Allah Yusuf adalah Nabi paling tampan, kan Bu ya? Bu, kan kalau di lagu sayang sungguh sayang gitu kan, tampan tidak sembahyang, Nabi Yusuf tampan tetap mau sembahyang. Yang disebut Nabi Yusuf, Nabi paling tampan, yang disebut Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf itu Allah berikan kepada beliau syatrul jamal, setengah daripada keindahan itu Allah kasih Nabi Yusuf. Sedangkan Nabi kita Muhammad kullul jamal, semua keindahan Allah kasih kepada Nabi kita Muhammad. Tapi kenapa kok yang terkenal Nabi Yusuf yang paling tampan? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu manusia yang paling besar wibawanya. Wibawanya paling besar. Para sahabat itu kalau depan Nabi nggak ada yang berani ngangkat muka, itu nggak berani, karena wibawa Nabi kita Muhammad. Jangan lagi sahabat, malaikat Jibril aja, malaikat Jibril itu kalau datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak langsung nyamperin Nabi duduk dempet begitu, nggak, duduknya jauh dulu. Umpama Rasulullah di situ duduknya tawarruk,
Duduk malaikat Jibril. Kalau kata Nabi, udnu ya Jibril, udnu. Sini, mendekat ya Jibril, mendekat. Baru malaikat Jibril ngedekat. Dekat lagi ya Jibril, baru mendekat. Saking wibawanya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jangan lagi manusia, para sahabat, malaikat aja segen sama Nabi SAW. Segen, bukan takut, segen karena wibawa. Jadi nggak ada yang berani mandang Nabi dengan jelas begitu para sahabat, karena takut untuk mengangkat muka. Takut untuk mengangkat muka. Makanya nggak ada yang bisa meriwayatkan seutuhnya, nggak bisa, karena nggak ada yang ngelihat dengan jelas. Untuk para sahabat, kalau di dalam maulid kan dikatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya manusia khalqan, secara ciptaan. Jadi secara ciptaan itu Nabi Muhammad paling bagus. Al-Imam Sayyidina Sayyidina Hasan bin Thabit, salah satu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan syair kepada Nabi, melantunkan syair. Apa kata Sayyidina Hasan bin Thabit? Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Yang lebih baik dari engkau tidak pernah dilihat oleh mataku. Yang paling indah dari engkau belum pernah dilahirkan oleh seorang ibu. Khuliqta kama tasha ka'annaka khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan Allah bersih dari cacat, nggak ada cacat sama sekali. Nggak ada yang menjadi kekurangan gitu dalam ciptaan Nabi SAW. Bentuk rupanya Nabi nggak ada yang bisa dihina, nggak ada yang bisa dicela. Orang kan biar ganteng bagaimana, ada tempo-tempo ada cacatnya, ada gak? Ada. Tempo-tempo ada orang ganteng keren begitu, jalannya pedok. Kan ada aja orang ya. Ada orang yang matanya bagus, hidung bagus, kuping rada caplang dikit. Ya, ada aja orang kurangnya tuh pasti ada. Tapi Nabi Muhammad tidak ada yang bisa dicela sedikit pun. Karena apa? Karena bersih dari cacat. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan engkau diciptakan boleh mesen sekehendakmu. Seakan-akan engkau diciptakan, engkau yang kehendaki, pengennya begini, pengennya begini, pengennya begini. Kalau bahasa sekarang boleh ngongkon. Boleh ngongkon. Itu Nabi kita Muhammad. Jadi semua keistimewaan dimiliki oleh Rasulullah. Semua keistimewaan. Tidak ada yang kurang sedikit pun. Mukjizat. Kalau kita bicara tentang mukjizat, semua nabi punya mukjizat khusus. Mukjizat khusus para anbiya semuanya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Nabi Musa bisa membelah laut, Nabi Muhammad membelah bulan. Kalau Nabi Sulaiman bisa bicara dengan hewan, Nabi Muhammad bisa bicara dengan batu. Bukannya benda hidup lagi, benda mati diajak bicara oleh Nabi SAW. Kalau Nabi Allah Ibrahim api menjadi dingin, Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammadnya yang api menjadi dingin, sahabat Nabi, karena cintanya kepada Nabi, maka Allah takdirkan api menjadi dingin. Dalam riwayat ada cerita seorang perempuan yang dimasukkan ke gentong api oleh suaminya. Ceritanya panjang ya. Dimasukkan ke gentong api sama suaminya. Langsung ini suaminya lari ke Rasulullah mengadu. Ya Rasulullah, ya Rasulullah,
Istri saya masuk ke gentong api, ada tanur namanya. Kalau orang dulu tuh masak roti itu ada tanur, kayak ada tungku api. Ya. Madu sama Nabi. Kenapa sebabnya? Ceritanya dia lagi jalan ya Rasulullah. Tahu-tahu dipegat sama seorang lelaki. Emang istrinya ini terkenal cantik. Ini ada lelaki yang penasaran, pengen ngelihat kecantikan ini perempuan. Sampai ini lelaki bilang apa? Demi Muhammad, buka aurat kamu. Dibuka, dia dengar nih perempuan, dengar nama Nabi karena cintanya kepada Rasulullah. Dibuka aurat dia, nggak sadar. Karena yang dia dengar adalah nama Nabi Muhammad. Akhirnya begitu pulang ini perempuan ngadu sama suaminya, minta maaf sama suaminya karena dia sudah membuka aurat depan lelaki lain. Diceritakan sama nih istri. Akhirnya ini suami pengen nguji kebenaran cerita istrinya, bener apa enggak? Akhirnya nih suami ngomong, demi Muhammad, demi Rasulullah, masuk engkau ke gentong api, ke tanur api. Dia enggak sadar. Ini perempuan dengar nama Nabi, langsung dia masuk ke tanur itu, tungku yang di situ api berkobar. Begitu istrinya masuk, dia pergi menuju Nabi Muhammad. Dia ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, istri saya nyebur ke tanur ya Rasulullah, ke gentong berisi api ya Rasulullah. Kenapa sebabnya? Diceritain sama ini suaminya. Dia nggak boleh dengar namamu ya Rasulullah. Dia cinta betul sama kamu ya Rasulullah. Oh begitu ceritanya ya. Sampai aku sebut namamu, aku suruh dia nyemplung ke gentong api, aku sebut namamu, dia terjun ke gentong api karena kecintaan dia kepadamu. Apa kata Nabi? Engkau pulang sekarang, buka itu gentong. Kalau betul-betul dia cinta kepada aku, maka api tersebut tidak akan bisa membakarnya. Akhirnya nih suami pulang. Begitu pulang ini gentong dibuka. Begitu dibuka keluar istrinya, tidak terbakar sedikit pun, jangan lagi badannya. Sehelai benang dari baju yang dia pakai tidak terbakar karena kecintaan dia kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang cinta kepada Nabi itu api jadi dingin, nggak jadi panas. Jadi kalau Nabi Allah Ibrahim pernah tidak mempan dibakar api, api menjadi dingin. Nabi Muhammad bukan nabinya, sahabat yang cinta kepada Nabi Muhammad, Allah hindarkan dari panasnya api. Ini Nabi kita Pak, Nabi yang istimewa, Nabi yang paling afdal, kekasih Allah. Kita kudu bangga. Ini kita bikin acara maulid begini, nggak bisa kita balas jasa Nabi. Kita cuman apa? Cuman mengungkapkan kebahagiaan kita. Bukan berarti kita bikin maulid balas jasa Nabi. Nggak bisa kita balas jasa Nabi. Walaupun kita berangkat umroh, berjalan dengan kedua mata kita. Ini kita pergi haji, mampir ke makam Nabi SAW. Bukan naik pesawat, bukan naik mobil, bukan naik motor, jalan dengan kedua mata kita. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Kalaupun mungkin jalan dengan kedua mata kita menuju makam Nabi, kita ziarah, nggak bisa kita balas jasa Nabi kita Muhammad SAW. Nabi cuma minta apa sama kita? Nabi cuma minta kita ikuti sunnahnya, ikuti ajarannya. Nabi cuma minta apa yang Nabi perintah kita kerjain, apa yang Nabi larang kita ting. Itu doang yang Nabi pengen, yang bikin Nabi bangga. Hidupkan sunnah Nabi. Itu pun kalau kita hidupkan sunnah Nabi, senangnya buat kita. Kalau kita mengikuti apa yang diperintahkan sama Nabi, yang dapat pahala kita, yang masuk surga juga kita buat kesenangan kita hidup dunia akhirat. Kita ini menjadi umat yang mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan dari kalangan manusia. Kenapa kita dikaruniai umat terbaik? Karena nabinya adalah nabi terbaik, nabi tersayang, nabi tercinta, yang menjadi kekasih Allah.
Allah. Ini para hadirin jamaah sekalian, terutama anak-anak muda. Ini kan temanya generasi muda menyebarkan kebaikan dalam jejak Nabi. Anak-anak muda adalah anak-anak harapan Muslim, harapan Islam. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ada 7 golongan, sab'atun yudhilluhumullah yaumal qiyamati yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang nanti di hari kiamat Allah naungi dengan naungan arsy-Nya Allah. Ketika di hari kiamat tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. 7 golongan. Di antara 7 tersebut adalah syabun nasya'a fi ibadatillah au fi ta'atillah. Pemuda yang hidupnya berjalan untuk bertakwa kepada Allah. Pemuda yang hidupnya bertakwa kepada Allah, pemuda yang rajin ke masjid, pemuda yang rajin duduk di majelis ilmu, pemuda yang berakhlak mulia, pemuda yang sopan. Itu pemuda yang nanti di hari kiamat yang model begitu tuh akan dinaungi Allah nanti. Khusus tempatnya VIP, nggak kena panas, nggak berkeringat, tempatnya enak, dinaungi oleh Allah Subhanahu, termasuk 7 golongan. Pengen apa enggak? Pengen apa enggak? Kenapa pemuda yang disebut? Karena pemuda ini masih banyak menerima godaan. Darahnya darah muda. Makanya kalau dia lawan tuh darah mudanya, dia nggak mau mengikuti hawa nafsunya, dia akan menjadi manusia yang mulia. Kalau yang udah tua, emang udah harusnya rajin ibadah. Justru godaan ini biasanya anak-anak muda yang menjadi korban hawa nafsu. Yang nongkrong di jalanan, anak muda apa aki-aki? Anak muda. Yang tawuran, anak muda apa aki-aki? Anak muda. Nggak ada aki-aki tawuran, rantai gitu ya. Yang apa lagi itu? Yang pada narkoba, anak muda apa aki-aki? Masa aki-aki? Makanya kalau orang sudah tua itu sudah saatnya dia dekat kepada Allah. Justru anak-anak muda, ya, ketika menerima serangan cobaan hawa duniawi, dia tahan, dia tolak. Dia lebih memilih hidup di jalan Allah. Anak muda yang seperti ini yang akan dinaungi Allah di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan anak muda generasi Mushola Al-Ikhlas menjadi anak-anak muda yang selalu hidup menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berakhlak mulia, amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita peringati maulid. Kita banyak bersolawat dari awal sampai akhir. Bahkan tadi katanya solawatnya udah banyak banget, nungguin Habib. Saya minta maaf ya, karena tadi ada acara dulu di Bantar Gebang. Saya kejar kemari, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, terutama kepada orang tua. Tapi alhamdulillah, memperbanyak solawat berarti memperbanyak pahala kita di sisi Allah, memperbanyak rahmat turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada malam hari ini tidak bangun kita dari majelis ini kecuali Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah kabulkan segala hajat kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita. Kalau ada keluarga kita yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tidak lupa kita doakan saudara-saudara kita di Palestina yang sedang kesulitan, yang sedang kesusahan, saudara kita muslimin, muslimat. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan, Allah berikan kemenangan, Allah berikan ketabahan, kesabaran, dan Allah hancurkan Yahudi Zionis, Israel dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.